diingat-ingat. Ustadz Koko Lim SIMA. Nama hijrahnya atau nama udah angkat tangan aja, nanti persiapan ya. Beliau Ustadz Koko Lim SIMA adalah pengasuh Yayasan Koko Lim Center Jakarta. Beliau pengasuh Rumah Hafiz Al-Quran Bersama Yuzal Siklim Al-Fatih Usman Jakarta. Adapun beliau kegiatan sehari-hari sebagai selain berdakwah bersama dakwah juga sebagai dosen agama di Sekolah Tinggi Ilmu Setien, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GICI Business School Depok, Jawa Barat. Beliau juga mengisi beberapa program-program di televisi baik TVRI ataupun televisi swasta. Apa aja Bu televisinya Bu yang sudah pernah nonton Koko Lim di mana? Ya? TV One. Terus apa lagi? MNCTV. Apa lagi? Ini yang udah ngomong jarang nonton TV atau nonton YouTube terus? Ya? Trans TV ya, alhamdulillah. TV One, RCTI, Kompas TV, Jack TV. Alhamdulillah sekarang ada di TV Mutakin malam hari ini. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Beliau juga pernah menjadi salah satu aktor di salah satu sinetron televisi. Beberapa judul sinetron diantaranya Kiamat Sudah. Kiamat sudah dekat. Kemudian pendidikan beliau ibu-ibu mesti kita juga mungkin selain yang sudah banyak yang sudah searching Google juga kayaknya Ustaz satu minggu ini sudah cek biodata Ustaz Koko Lim ini rata-rata. Beliau alumni Pondok Pesantren Modern Gontor Darul Kolam Balaraja Banten tahun 95 sampai 99. Siapa yang tahu Ustadz Koko Lim mu'alafnya atau masuk Islamnya umur berapa? Umur? Ya, searching Google dulu, nanti kalau ditanya udah tahu ya Bu. Ya. Tanggal berapa beliau masuk Islamnya? Tahunnya, bulannya? Ya, searching Google dulu Bu. Pak Koti sudah udah ada yang keluar searching, alhamdulillah. Kemudian pendidikan beliau sampai dengan S2, konsentrasi ilmunya ilmu tafsir di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIQ Jakarta 2006-2008. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir untuk mendapatkan tausiah Koko Lim selain live seperti ini, silakan ikut follow akun dan Instagram beliau Ustadz_Koko Lim. Atau kalau di YouTube diketik Koko Lim itu insya Allah ada beberapa channel-channel YouTube-nya. Kemudian dia juga dijuluki dai ilusionis. Nanti ada beberapa nanti dari beliau ya. Kita main sulap sedikit juga, bukan sihir tadi ya. Jadi semata-mata ini ada trik dan Allah berikan kelebihan kepada beliau. Amin ya Rabbal. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sama-sama kita simak. Insya Allah keberkahan Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Kepada Ustadz Koko Lim SIMA, waktu tempat kami aturkan sebelumnya dan mohon nanti di penghujungnya ditutup dengan doa. Kita sama-sama sambung dengan membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina
hanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fina nabiyyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da syariyati wal ghazwah wa ja'ala nutqa wal kalama min wasilati da'watil islamiyah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah lana li futuhil arifin. Amin ya rabbal alamin. Hadratan mukarramin wal mukarramat yang sama-sama kita muliakan segenap para alim ulama, para asatidz, para ustazah, para pimpinan pondok pesantren, yayasan dan majelis taklim, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, nenek mama cerdik pandai, segenap aparatur pemerintahan dan khusus segenap pengurus Masjid Al-Muttaqin yang sama-sama kita muliakan. Hadir di tengah-tengah kita salah satu penasehat Masjid Al-Muttaqin yang pernah menjabat sebagai ketua DKM Al-Muttaqin sebelumnya, sekaligus beliau pengasuh pendiri Pondok Pesantren Tahfidz Al-Quran Khadijatul Kubra, yaitu Al-Mukarram guru kita Ustaz Sofyan Mu'arif. Doakan beliau bersama Umi istri beliau, kita doakan panjang umurnya, berkah usianya, wafat kelak meraih husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Khusus yang kita muliakan yaitu Bapak Ketua DKM masjid kita yang santun, yang ramah, yang super, yaitu pemain bulu tangkis yang terkenal di Indonesia. Namanya Bapak Taufik Hidayat. Biar diingat ya Pak ya. Doakan Bapak Taufik Hidayat bersama pengurus-pengurus yang lainnya, kita doakan tetesan keringat perjuangannya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Khusus yang kita muliakan, hadir tengah-tengah kita Bapak Lurah kita, Bapak Lurah yang soleh, orangnya hadir, orangnya orang masjid, temannya ngaji, yaitu Al-Mukarram Bapak Lurah Fatoni. Kita doakan beliau Pak Lurah Pak Fatoni bersama RT-RT kita, ada Bapak RT Buyung dan Bapak RT Alwi ya. Kita doakan beliau semuanya, tetesan keringat perjuangannya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Banyak tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh-sepuh kita, termasuk dari keluarga besar TNI dan Polri. Ini rumahnya banyak TNI Polri Bapak Ibu ya. Kita doakan silaturahmi malam hari ini semuanya mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baginda Rasulullah mengajarkan, wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa manusia yang tak pandai berterima kasih sesama manusia, maka dialah salah satu manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Rasa terima kasih kita hari ini kepada sebuah yayasan, namanya Yayasan Abdurrahman Mutawakkili. Yayasan inilah yang menghadirkan Kokoli untuk hadir pada malam hari ini, termasuk di Masjid Al-Muttaqin. Yayasan ini sudah membooking jadwal Kokoli tahunan. 1 bulan keluarnya safari dakwah 10 sampai 15 hari, bahkan 17 hari. Bulan ini tampaknya safari dakwah
dakwah yaitu di Bandar Lampung dan sekitarnya. Tim-timnya menyebar sebulan sebelumnya, 2 pekan sebelumnya. Yang salah satu menyambut baik sampai dakwah kami adalah pengurus Masjid Al-Muttaqin. Alhamdulillah. Bapak Ibu, safari dakwah ini cita-citanya, visinya sangat mulia. Dari safari dakwah ini alhamdulillah sudah membangun satu pesantren tahfidz yatim duafa yang tak berbayar dan sudah membangun 5 rumah tahfidz yatim duafa yang tak berbayar dan terus membangun rumah tahfidz khusus untuk anak yatim duafa yang berikutnya. Ini Pak safari dakwah ini tujuan utamanya mencetak para penghafal Al-Quran dari kalangan anak-anak yatim dan duafa. Semuanya alamat ada di brosur yang Bapak Ibu pegang. Hari ini hadir tengah-tengah kita Bapak pendiri, pengasuh dan pembina Yayasan Abdurrahman Mutawakili di bawah AR Manajemen, yaitu sahabat baik Kokoli Ustaz Abdurrahman Mutawakili yang suka dipanggil sama Abu Ya Abdurrahman. Doakan beliau Bapak Ibu panjang umurnya, berkah usianya. Beliau ini baru dianugerahkan seorang bayi yang keempat, laki-laki, namanya Ananda, yaitu Umar Faruk Al-Mutawakili. Kita doakan jadi ulama Bapak Ibu yang berbahagia. Dan segenap pengurus-pengurus lainnya ada Ustadz Rino ya, dan sahabat Ustadz Ihsan, Ustadz Alwi, Ustadz Mulyono dan kawan-kawan semuanya. Kita doakan keberhasilan dengan perjuangannya. Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Cingai kesunting cingai. Hanya. Wita di Allah ia serai wabu jongsan Islam saiti dan siang. Ibu bapak ngerti apa tidak? Mohon maaf, Kokolim ini aslinya Tionghoa. Nama aslinya, nama lengkapnya bernama Lim Hai Tai. Ini tolong jangan dipanjang-panjangin. Lim itu marganya marga Lim. Ayah Kokolim namanya Lim Wan Ho. Beliau tokoh agama Buddha, kepala wihara yang ada di kota Dumai, Riau, Sumatera. Seorang suhu dalam Islam setingkat sama Kiai Sepuh, dan ayah Kokolim sudah almarhum beberapa tahun yang lalu, belum sempat masuk agama Islam. Kokolim lahir di kota Dumai, Riau, Sumatera, masuk Islam di kota Duri, Riau, Sumatera. Sekarang tinggalnya Cibubur, Jakarta Timur. Pak, Koko ini lahir dari keluarga yang betul-betul paling kecil. Karena Kokolim 1 bapak 1 ibu, cuma 10 bersaudara. Yang sudah masuk Islam 8 orang, sama ibu sudah 9. Alhamdulillah. Doakan yang 2 lagi ada di Pekanbaru masih beragama Buddha. Kita doakan Allah berikan hidayah Allah. Jadi Kokolim aslinya Tionghoa, nama aslinya Lim Hai Tai. Umur 15 tahun, tahun 1994, 29 tahun yang lalu pas naik kelas 3 SMP, Kokolim mengucapkan 2 kalimat syahadat menjadi seorang muslim. Namanya diganti menjadi Muhammad Usman Ansori. 2005 mengikuti kontes audisi Dai TPI tahun 2005. TPI sekarang berubah menjadi NMC TV. Kokolim sebagai 20 finalis Dai TPI yang pertama tahun 2005 membawa Provinsi Riau, Sumatera. Sekarang di dalam Indonesia Ketijuan, di Islam itu indah, macam-macam Bapak Ibu, termasuk sosial media. Kokolim mempopulerkan nama Tionghoa pakai marga Lim. Tak mau pakai panggilan Atai. Kalau pakai Atai sukanya dipleset-plesetin. Lim saja. Biar lebih akrab pakai saja Koko. Koko Lim artinya Abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Pada malam yang berbahagia, alhamdulillah, insya Allah yang hadir pada malam hari ini perumahan beringin Pak, jamaah Masjid Al-Muttaqin. Insya Allah semua yang hadir, mohon doakan
Ibu tak usah nyaut ya Bu ya, kan ibu tak ditanya. Kalau masalah ngasih surga, pokoknya tak pernah tanya kepada ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu yang hadir sudah kelihatan wajah-wajah calon-calon penghuni surga. Dari tadi pokoknya nyampe di sini Pak, pas azan sudah nyampe di sini Bapak Ibu, menjelang azannya Bu ya. Kami disambut makan malam di rumah Al-Mukarram Bapak Haji Ngadijo bersama Umi Rusmiati istri beliau. Doakan beliau Pak, dirapangkan rezekinya Bapak Ibu. Begitu nyampe di sini pokoknya tak salah tengok. Kalau tengok ibu-ibu semuanya wajahnya penuh bercahaya karena wajah-wajahnya kena sinar lampu. Insya Allah calon penghuni surga. Ayah bunda, kalau mau surga satu matinya harus husnul khotimah. Ya Pak ya. Bagaimana supaya nanti matinya husnul khotimah? Caranya hidupnya harus berkah. Bapak Ibu, Bapak tanya apa? Sebelumnya Bapak tanya, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Pilih jadi orang yang berkah atau pilih jadi orang yang sukses? Pilih berkah atau sukses? Berkah. Siapa yang mengaku beragama Islam, maka demi Allah hidupnya yang dicari adalah berkah. Siapa yang tidak beragama Islam, yang dia cari adalah sukses. Karena selain Islam itu tak ada berkah. Berkah itu hanya milik orang yang beragama Islam. Kalau Islam tak ada berkah, maka demi Allah pokoknya tak akan masuk Islam Bapak Ibu. Kenapa masuk Islam? Karena ini cari berkah. Dan berkah itu cuma ada di agama Islam. Orang Islam kalau ketemu Pak belum kenalan, Rasul mengajarkan afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Salam yang sempurna kalimatnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wabarakatuh. Semoga kau selalu diberkahi Allah. Dapat rezeki mau kita makan, diajarkan Pak doa Pak. Doa mau makan dan mau minum. Allahumma barik lana bima razaqtana. Ya Allah, anugerahkanlah berkailah semua yang menganugerahkan kepada kami. Bapak Ibu ketemu sama pasangan calon Pak mau menikah, biar punya keturunan yang soleh dan soleha, didoakan Pak barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Pak didoakan biar berkah. Bapak Ibu, sukses itu hanya memberi kebahagiaan cuma sebatas kehidupan alam dunia. Sementara berkah memberi kebahagiaan dunia, alam kubur sampai alam akhirat. Jadi berkah atau beri sukses? Berkah. Ini ada buku Bapak Ibu, judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan Pak. Buku ini sudah di tangan jamaah, insya Allah Pak sudah lebih dari 1 juta eksemplar Pak. Bu, buku ini kamu tulis selama 17 tahun. Bikin tesis S2, skripsi S1 tak sampai 5 bulan. Tapi bikin buku ini 17 tahun. Yang lama bukan menulisnya, yang lama itu mengamalkan isi dari buku ini. Dapat Quran, dapat hadis yang mengajarkan tentang keberkahan dan amalan-amalan keberkahan. Kau amalkan dulu sampai terbukti keberkahannya, langsung kau pribadi rasakan. Kau tulis di buku ini. Jadilah ini buku salah satu pengalaman sebenarnya kau. Buku ini tak ada di Gramedia, tak ada toko buku manapun saja. Ini buku kau bikin Pak, memang tak berniaga sama manusia, memang tak jual beli. Kenapa? Berniaga sama manusia itu cari sukses. Bukunya spesial berniaganya kepada Allah. Siapa yang mau berniaga kepada Allah, berniaga kepada Allah itu cari berkah. Berniaga kepada Allah artinya membantu agamanya Allah. Membantu agama Allah itu namanya sedekah. Pak, di buku ini banyak amalan keberkahan. Nanti bawa pulang buku ini Pak Bu ya. Yang dapat buku ini jujur Bu, bukan hasil membeli Pak, tapi hasil membantu agamanya Allah. Kalau dia sudah membantu agama Allah, maka Allah sudah berjanji surah Muhammad ayat 7, wahai orang-orang yang beriman,
tansurullaha yansurkum. Jikalau kalian bantu agama Allah, Allah pasti akan bantu kalian, Pak. Dapat buku ini, Bapak nanti amalkan ini buku Pak, amal terganggu. Insya Allah amalan ini Pak akan dibantu sama Allah. Kenapa? Bapak dapat ilmu buku ini Pak, bukan hasil membeli, tapi hasil membantu agamanya Allah. Ayah bunda, nanti di sini kalau ada yang punya hutang, insya Allah nanti hutangnya akan dibantu cepat lunas, cepat selesai Bapak Ibu. Buktikan ya Pak ya, Koko sudah membuktikan ya Bapak Ibu. Nanti siapa yang ingin jual tanah, jual rumah, jual mobil Pak, terutama sedang diberi hutang Pak, cepat laku Bapak Ibu. Ini ada amalannya Pak ya, langsung dari baginda Nabi Muhammad. Bapak tak sampaikan amalannya Pak, bukunya kau tinggalkan Bapak Ibu. Nanti kalau di sini ada yang STMJ sudah tua masih jomblo. Ada Bu, Ibu kalau punya anak sudah usia belum ketemu jodoh, Ibu tahu segalau. Anak kita punya persatuan namanya IPPN, Ikatan Pemuda Telah Nikah. Atau IPTEK, Ikatan Pemuda Telah Kawin. Biasanya dia akan dapat istri-istri yang telat jadi pengantin. Atau ada yang single parent juga atau janda Pak. Pak, nanti amalkan di sini Pak. Yang belum ketemu jodoh nanti ada amalan dikasih jodoh yang terbaik Bapak Ibu. Ibu ya. Nanti di sini kalau ada yang bisnis dagang, ternak, berkebun, apapun bisnis usahanya, yang penting baik dan halal, insya Allah bisnisnya makin lancar, makin berkah. Amin. Siapa yang lagi berkarir Pak, karirnya makin lancar, makin berkah. Ibu bapak yang punya anak lagi berkarir, tolong orang tuanya bantu amalan ini Bu. Ya Bu ya, Rasul mengajarkan doanya orang tua buat anak-anaknya seperti doanya seorang nabi buat umatnya. Tolong bantu ya Pak Bu ya. Bu, ini ada amalannya Pak. Langsung Allah ajarkan di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Amalkan Pak ya. Nabi Sulaiman nabi yang paling kaya Pak, punya kerajaan. Ternyata Nabi Sulaiman, Al-Quran menjelaskan untuk mengamalkan amalan ini Bapak Ibu. Nanti di sini kalau ada yang sakit-sakitan, baik medis maupun non medis, sakitnya tak lama Pak. Insya Allah akan cepat diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada amalan namanya ruqyah syariah, ruqyah jampi-jampi syariah sesuai ajar Islam, jampi-jampi dengan Al-Quran Pak. Bapak Ibu percaya Al-Quran itu Allah turunkan, Allah sudah berjanji. Surat Al-Isra ayat 18, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Quran itu Bu adalah obat dari segala macam obat. Obat dari segala macam penyakit sebagai penawar kita Bapak Ibu. Bahkan rahmat buat seluruh alam semesta. Ini ada amalannya Pak. Nanti ada tata caranya Bapak Ibu. Bapak amalkan ya Bu ya. Nanti di sini kalau ada yang belum ke tanah suci, maka semuanya insya Allah tak akan meninggal dunia sebelum Islamnya sempurna berangkat ke tanah suci. Islam yang sempurna tunaikan Islam sampai yang kelima. Yang kelima berangkat ke tanah suci, tak bisa haji besar, minimal bisa haji kecil, umroh. Yang sudah umroh bisa haji besar. Ini ada amalannya Pak. Bapak amalkan nanti Bu ya. Ini ada amalan Pak namanya sholawat hajiyah, sholawat khusus biar cepat dimudahkan berangkat ke tanah suci untuk menyempurnakan Islam kita biar nanti meninggal Pak tempatnya adalah surga. Kenapa? Rasulullah sudah berjanji al-hajjul mabrur, haji yang diterima oleh Allah Pak, baik haji besar maupun haji kecil umroh, laisa lahu jaza, balasannya tak lain bukan illa jannah, adalah surga. Kenapa balasannya surga? Karena Islamnya sudah sempurna. Ibu, nanti ini ada amalannya. Bapak Ibu, yang kalau sampaikan malam ini bukan amalannya. Yang kalau sampai amalan ini Bapak baca di buku ini. Tinggalkan buku Bu ya. Ini dakwah bil kolam Pak, menulis. Ini yang paling efisien. Dakwah bilisan tak efisien Pak. Bisa masuk kanan keluar sebelah kiri. Lumayan. Ini masuk kanan keluar kanan, tak mampir sama sekali Bapak Ibu. Yang efisien yang mana? Nih, yang nomor 2 dakwah bil kolam. Nanti buku ini kau tinggalkan Pak. Berkenan Bapak Ibu? Yang kau sampaikan itu adalah gerbang dari keberkahannya Pak. Kenapa? Kalau gerbang ini Bapak Ibu tidak amalkan, maka ini amalan tidak akan mustajab Pak. Koko sudah membuktikannya selama hampir 17 tahun Bapak Ibu ya. Kalau gerbang keberkahan Bapak amalkan,
ini amalan Pak, buktikan, insya Allah kamu saja. Bahkan nanti Bapak Ibu amalkan ini gerbangnya Pak, maka insya Allah gerbangnya cuma singkat. Kata orang Sumatera Selatan, gerbangnya cuma sikok dibagi dua Bapak Ibu. Satu, tapi pengamalannya dua. Bapak amal ini nanti, insya Allah nanti yang punya hajat belum Allah kabulkan, insya Allah hajatnya bakal Allah kabulkan Bapak Ibu. Ibu Bapak, semua ini bukan dari Koko Lim, ini dari Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Koko hanya meneliti bukan hadis selama 17 tahun. Bapak Ibu, 1994 Koko Lim masuk agama Islam Pak. Diam-diam naik kelas 3 SMP. Lalu Bapak Ibu ketika lebih kurang 3 bulan Koko Lim masuk Islam, ketahuan sama ayah Koko Lim ini diasingkan Pak dari keluarga. Bukan hanya diasingkan, Koko Lim ini diputuskan dari sanak famili. Bahkan gara-gara masuk Islam, Koko Lim diputuskan dari warisan keluarga Pak. Sama sekali Koko tidak galau, apalagi andilau antara dilema dan galau. Karena masuk Islam tujuannya cari berkah, bukan cari sukses. Hijrah kota Duri ketemu sama Yerusalem sama beliau Pak, diangkat sebagai anak asuhnya. 1965 sama dia tadi Koko Lim dialihkan Pondok Pesantren Senior Alumni Gontor Pak. Namanya Darul Kolam dan Latansa yang ada di Banten. Koko Lim, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, Maang Apoy, kita sama-sama satu alma mater, satu pondok pesantren modern, Pondok Pesantren Modern Senior Alumni Gontor yang terbesar di Banten Pak. Namanya Darul Kolam dan Latansa. Total satunya sekarang kalau digabung jadi kurang hampir 21.000 santri Bapak Ibu. Alhamdulillah. 1999 selesai aliyah, Koko Lim tak langsung kuliah, penasaran sama agama Islam Pak. Terus meneliti keberkahan, Koko Lim berangkat ke Jawa Timur, tepatnya di Malang. Pesantren Tahfidz Al-Quran, pesantren tempat khusus menghafal Al-Quran. Pak Ibu, Islam yang 5 tahun Koko Lim mulai menghafal Al-Quran di Malang, Jawa Timur. Makanya kalau kita sakit ngomong Jawa sing krong inggil Bapak Ibu. Mereka mengatakan yang Jawa sinten Pak Bu. Dan orang Lampung ini kebanyakan Jawanya Puja Kusuma Putra Jawa ke Sumatera Pak ya. Ibu Bapak, di Malang Pak menghafal Al-Quran. Kiainya ulama Thariqah Qadariyah wa Naqsabandiyah. Guru Qadariyah Hafiz 30 Pak. Tersanad sanad ke Rasulullah urutannya nomor 31. Koko ini Pak alhamdulillah punya sertifikat Pak. Sertifikat tahfidz Al-Quran. Ijazahnya Pak, sertifikatnya sanadnya urutan nomor 32. Alhamdulillah. Di sana ngapain? Menghafal Al-Quran. Ketika menghafal Al-Quran, waktu itu dengan izin Allah Pak, dengan izin Allah waktu itu setahun 8 bulan selesai menghafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Wahada i'jazul Quran. Inilah salah satu mukjizat kehebatan dari Al-Quran yang Rasulullah pribadi buktikan betul. Ternyata Al-Quran itu bisa dihafal. Siapa yang hebat? Yang hebat bukan menghafalnya, yang hebat adalah Al-Quran. Ibu Bapak, ketika menghafal Al-Quran, Koko Lim punya metode Pak 5M Bu. 5M. Ibu Bapak, siapa yang punya anak lagi menghafal Al-Quran, kalau bisa tahu amalkan 5M ini Pak. M pertama membaca. Iqra dulu Pak, membaca. Tajwidnya harus benar, makhrajnya harus benar Pak. Jangan menghafal dulu Pak ya, membaca dulu Pak. Kalau sudah tajwid, makhraj sudah benar. Yang kedua kalau bisa memahami. Yang ketiga baru menghafal. Koko ini Bapak Ibu tak akan mau menghafal Al-Quran termasuk hadis-hadis Nabi Muhammad apabila yang Koko hafal Koko tidak paham. Islam diajarkan al-ilmu fis sudur, la fis sudur. Ilmu itu di dalam dada, bukan di lisan, bukan di tulisan. Setelah menghafal M yang keempat mengamalkannya. Ibu, Koko Lim ketika mengamalkan hafalan yang Koko hafal Bapak Ibu, kamu pahami Pak? Koko merasakan suatu kebahagiaan Pak, keberkahan yang tak pernah kurasakan sebelum beragama Islam Bapak Ibu. Kebahagiaan itu Pak, keberkahan itu Koko rasakan sampai hari ini Bapak Ibu. Koko tulis di buku ini, jadilah ini buku salah satu pengalaman super banyak Koko Lim. Sekarang ini M yang kelima, yaitu mengajarkannya. Apa 5M? Membaca, memahami, menghafal, mengamalkannya, mengajarkannya. Maka insya Allah dapat sabda Nabi Muhammad, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu.
sebaik-baik kalian siapa yang mau belajar, membaca, mengkaji Al-Quran, lalu dia mengajarkannya. Bapak Ibu, kita yang hadir di sini, insya Allah semuanya bisa jadi bagian keluarganya Allah dari kalangan manusia. Mau? Mau nggak jadi keluarganya Allah dari kalangan manusia? Baginda Rasulullah sudah mengajarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasul mengajarkan inna lillah ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga dari kalangan manusia di muka bumi ini, Bapak Ibu. Allah punya keluarga. Bapak jadi orang presiden bangganya luar biasa, apalagi jadi keluarganya Allah. Sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasul? Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Pak, keluarganya Allah dari kalangan manusia itu adalah orang yang sehari-hari hidupnya dekat sama Al-Quran. Siapa yang dekat sama Al-Quran? Itu rata-rata para penghafal Al-Quran. Kalau dia menghafal, namanya hafiz. Hafiz itu menjaga, Pak. Dia selalu menjaga hafalannya, Pak. Berarti dia selalu mengulang-ulang hafalannya ya, Pak ya. Makanya dia dekat sama Al-Quran, Bapak Ibu. Ya Bu ya. Bu, mereka para penghafal Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran pun termasuk bagian keluarga Allah dari kalangan manusia. Wa khassatuh, dia keluarganya Allah. Wa khassatuh, dia dispesialkan oleh Allah, Pak, jadi makhluk yang istimewa. Makanya orang penghafal Quran itu, Pak, Rasul mengajarkan tempat surganya paling tertinggi, Bapak Ibu. Ya Bu ya, surganya paling tinggi. Kenapa? Dia manusia yang spesial, yang istimewa, Bapak Ibu. Bunda, sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran lalu dia menghafalkannya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, dan Allah kasih dia hak untuk memberi syafaat kepada 10 keluarganya yang sudah ditulis masuk api neraka. Hebat gak Bu? Dikasih hak memberi syafaat, memberi pertolongan, Pak, kepada 10 keluarganya Bapak Ibu yang sudah ditulis masuk api neraka. Makanya kalau punya anak-anak, salah satunya didik jadi penghafal Al-Quran untuk menyelamatin Bapak Ibu nanti di alam akhirat. Ya Bu ya. Kalau bisa semuanya alhamdulillah. Makanya dari Sa'id bin Shalihin Rasul mengajarkan, nanti kalau hari kiamat datang, penolong kalian yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah itu bukan malaikat, bukan nabi, tetapi adalah Al-Quran. Kalimatnya kiamat sudah datang, baru terasa. Ibu bapak, kiamat itu ada 2, kubro besar, subro kecil. Kiamat kecil itu mati. Orang mati pindah alam, Pak, bukan alam dunia, pindah ke alam kubur. Nanti kalau sudah masuk alam kubur, sudah mati, itu sudah kiamat ya Pak ya. Namanya kiamat kecil, Bapak. Nanti kalau Bapak sudah mati, Bapak terasa betul Bu, di alam kubur nanti Bu, penolong kita yang paling tinggi di sisi Allah, Pak, bukan malaikat, bukan nabi, Pak, tetapi adalah Al-Quran. Hidup tersebut menghafal Al-Quran, hidup tersebut membaca Al-Quran, tapi alhamdulillah ketika dia hidup, dia pernah membantu orang-orang yang menghafal Al-Quran, Pak. Dia pernah bantu rumah tahfidz, pernah bantu pesantren tahfidz. Akhirnya Pak, dia dapat kecepretan keberkahan dari Al-Quran, Bapak Ibu. Rasul mengajarkan kalau ada orang berpuasa, ya Pak ya, Bapak itu tak puasa, Pak, Bapak kasih dia makan berbuka puasa, makan dari harta Bapak, Pak, sebagian, Pak ya. Bapak Ibu dapat pahala yang sama mereka yang berpuasa, tak mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ibu tahu artinya apa? Orang yang berpuasa berjuang dengan jiwa raganya, menahan lapar, haus, hawa nafsu.
Bapak Ibu cukup berjuang dengan sebagian harta, berkahnya sama. Kenapa? Berjuang beragama Allah dengan dua cara. Satu, dengan sebagian harta. Yang kedua, dengan jiwa raga. Oke Bu ya? Bu, makanya hari ini Bu, kok boleh ceramah di sini Bu, masuk ke yayasan ini Pak. Abdurrahman Mutawakil. Yayasan ini Pak pencetak para penghafal Al-Quran. Mau nggak jadi keluarganya Allah kalian manusia? Mau? Tak bisa hafal? Tak bisa membaca, minimal bantu orang-orang yang menghafal Al-Quran. Bantu rumah tahfidz ya Bu ya, bantu pesantren tahfidz biar dapat keberkahan dari Al-Quran. Selesai menghafal 30 juz 1 tahun 8 bulan. Tahun 2001 Kokolim berangkat ke Jakarta, S1-nya Institut PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. S1-nya gratis beasiswa karena membawa hafal Quran 30 juz. Bapak Ibu, siapa yang anak-anaknya menghafal Al-Quran Pak? Kalau dia punya ijazah aliyah Pak, minimal punya paket C Bapak Ibu. Kalau dia mau kuliah agama Bu, letakkan di PTIQ Pak. Laki-laki letak di PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Lebak Bulus, Jakarta Selatan. S1-nya gratis beasiswa, dikasih asrama kayak hotel Bu, kalau hafal 30 juz Al-Quran. Ya Pak ya. Nanti selesai Bu examen SI Pak S1 Pak ya Pak ya. Di sana ada 4 jurusan: tarbiyah, pendidikan agama Islam, dakwah, usuluddin, sama syariah Bapak Ibu. Ayo Bunda, Bu, Kokolim S1-nya selesai. Kalau dia perempuan letak di IKI Pak, Institut Ilmu Al-Quran Pak, depan UIN Ciputat Bu. Bu dikasih asrama Bu di Cinangka Bu Ibu ya, kayak hotel Bapak Ibu. Bu ya, dikasih asrama Pak ya, kalau hafiz 30 juz. 2005 S1-nya selesai, dapat tingkat SI Sarjana Al-Quran. 2005 seterusnya S2 masih di PTIQ, mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir. S2-nya selesai, dapat titel MAG. Apa MAG? Master Alam Goib. Master Agama disetarakan Master Okat SI dan MA. Bapak Ibu, tahap pertama perkenalan Pak sebagai motivasi hafal Quran sudah selesai ya Bu ya. Jadi kesimpulannya begini, materi keberkahan dan amalan-amalannya yang mau sampaikan malam ini bukan dari Kokolim Bu, ini dari Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Koko hanya meneliti Al-Quran hadis selama 17 tahun. Kita bahas Bapak Ibu, pilih berkah atau pilih sukses? Orang yang berkah pasti sukses, orang yang sukses belum tentu berkah. Mau punya anak yang sukses atau mau punya anak yang berkah? Anak yang sukses hanya memberi kebahagiaan kepada orang tuanya cuma di alam dunia. Tapi punya anak yang berkah akan memberi orang tuanya kebahagiaan dunia, alam kubur sampai alam akhirat. Sukses lambangnya adalah DUIT, dibaca duit. Pak, duit itu lambang sukses. Ibu tahu duit? 100.000 warna apa? Duit hijau. Hijau itu duit berapa? 20.000. Kalau 50.000 warnanya apa? Biru. Ibu namanya tawadu, tahu warna duit. Sekarang warna abu-abu. Abu-abu duit berapakah? 2.000. Abu-abu. Sekarang begini, mau tanya ya Pak ya. Jawab dengan jujur, jangan ada dosa di antara kita. Cari rezeki, Bapak Ibu siang malam bekerja cari duit, cari rezeki. Rezeki dari siapa? Anak kita disuruh tinggi-tinggi supaya bisa bekerja, cari duit, cari rezeki. Rezeki dari siapa? Yakin dari Allah? Yakin. Kalau rezeki dari Allah, Allah minta lagi duitnya, rezekinya sebagian untuk membantu agamanya Allah. Ya Pak ya, duit rezeki dari Allah nih, ya Bu ya. Allah minta sebagian, sedikit aja Pak, membantu agamanya Allah. Kira-kira orang sekarang yang dikeluarkan yang warna merah, biru, hijau, atau lebih banyak abu-abu? Abu-abu. Makanya hidupnya juga abu-abu. Ini ada masjid Bapak. Bapak kalau Jumatan, ya Pak ya, pasti kota amal jalan ya Pak ya. Harus jalan Pak, karena akhir musola waktu zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat.
Zakat itu sedekah, namanya sedekah wajib. Pak, sholat sedekah itu satu paket, tak bisa dipisahkan, seperti suami dan istri, Bapak Ibu. Pak, sholat hablum minallah, sedekah itu hablum minannas. Ya Bu ya. Makanya tulisan yang kedua sholat, tulisan yang ketiga sedekah wajib, namanya zakat. Paket, nempel Bapak Ibu. Oke Pak ya. Ketika kota amal jalan Pak, selesai Jumatan kan kota amal dihitung Pak sama pengurus Pak Taufik. Itu ketika kota amal dihitung Pak Taufik lebih banyak warna merah, biru, hijau atau banyak abu-abu Bapak Ibu. Rata-rata warnanya abu-abu. Nah, ini kuasa rahasia ya Bu ya. Mau nggak dikasih rezeki yang besar? Mau. Mau? Bu, kalau mau tangkap ikan paus, kira-kira umpannya ikan teri apa ikan gede Pak? Dapat pancing ikan atau umpannya ikan yang gede, dapat ikan yang besar Bapak Ibu. Bapak kalau pakai pancing ikan teri, ya dapatnya ikan kecil Bapak Ibu. Oke Bu ya. Bu, kalau mau rezeki yang besar, perhatikan Pak ya, ini demi Allah Pak. Kita perhatikan Bapak Ibu. Duit rezeki dari Allah. Bapak bantu agamanya Allah. Kalau di kantong ini ada warna merah, biru, hijau sama merah sama abu-abu, tolong besok-besok dibiasa keluarkan yang warna merah Pak. Ya Pak ya. Anggap kecil Pak. Kecil. Ini kan dari Allah. Bukan agamanya Allah. Anggap kecil. Duit yang besar. Duit yang besar keluarkan. Anggap kecil. Nanti Allah kasih rezeki yang besar Pak. Duit yang besar itu akan betul-betul jadi kecil Bapak Ibu. Kenapa jadi kecil? Karena rezekinya banyak Bapak Ibu. Oh, orang-orang kaya itu yang uangnya triliunan miliaran tak sedekah itu kecil, 10 juta mah kecil. Karena uangnya banyak. Oke ya Bu ya? Paham? Ya Pak ya? Duit lambangnya adalah sukses, lambangnya adalah duit. Bapak Ibu tahu duit nggak? Tahu duit? Tahu banget. Sebagai kesimpulan singkat ini Bapak Ibu. Ini ada satu gepok duit, pokok kecil, ceramah dengan ilusi Pak. Pokok ini alim naik sulap Pak. Makanya Trans Studio memberi julukan grafik ilusionis. Ceramah itu pakai sulap-sulap yang spektakuler Pak. Seperti Sunan Kalijaga yang berdakwah pakai media kemalan dan wayang. Tahu duit? Satu gepok duit Pak. Aku ambil Bapak Ibu. Nih. Satu gepok duit. Nah, saya ambil Bapak Ibu. Tak ada duitnya. Enggak masalah. Nih gue dapat tisu. Dia mengatakan ini tisu, alhamdulillah tandanya masih hidup. Dia bisa membedakan mana tisu mana duit. Kalau dia masih hidup itu tandanya Allah kasih dia kesempatan. Satu, duit yang sukses dia rubah jadi berkah. Dikasih kesempatan duit yang dikumpulkan siang dan malam yang baru memberi kebahagiaan kehidupan alam dunia, Allah kasih dia kesempatan. Bagaimana itu hartanya dia rubah, memberi dia kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Demi Allah ya Bu ya, kesimpulannya begini Bu, kalau kita masih hidup itu tandanya Allah kasih kita kesempatan satu untuk mendirikan sholat 5 waktu sebelum kita disolatkan. Yang kedua untuk bersedekah membantu agama Allah sebelum ajal datang menjemput kita. Rata-rata manusia kalau ajal sudah datang, semua manusia merengek-rengek kepada Allah minta ditunda ajalnya. Apa yang dia minta? Supaya bisa sedekah membantu agamanya Allah. Pak, baca surat Al-Munafiqun ayat 10. Kata Allah begini Pak, sedekahkanlah sebagian rezeki duit yang kutitipkan kepada kalian untuk membantu agamanya Allah sebelum ajal datang menjemput kalian. Kalau ajal datang kepada kalian, semuanya akan berkata, wahai Allah Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, coba kau tunda ajalku sebentar saja ya Allah. Kalau kau tunda ya Allah, fa'as-saddaqa, maka aku pasti akan benar-benar bersedekah membantu agamamu ya Allah, dan aku akan beramal soleh. Tapi sudah terlambat. Ya kan Bu ya.
bantu agama Allah ya Pak ya. Agama Allah itu satu, bantu para pendakwah yang menyiarkan agama Allah. Yang kedua, bantu rumah tahfidz, bantu pesantren tahfidz. Semoga apapun masjid tak akan bisa sholat berjamaah kalau ada imam yang bisa membaca Al-Quran. Bantu masjid, musola, yayasan Islam, panti asuhan, pesantren, lembaga-lembaga Islam, lembaga-lembaga dakwah, santuni, yatim, piatu, mu'alaf, du'afa, fakir miskin sebagainya, berkurban, haji, menghajikan orang, umroh, mengumrohkan orang. Bu, bantu orang yang mencari ilmu, termasuk kita bantu perjuangan Palestina, Bapak Ibu. Berjuang membantu agama Allah sebelum ajal datang menjemput kalian ya Bu ya. Oke, tiga berdua ini Pak. Satu orang Bapak panggil ya Bang ya. Abang boleh ke depan Bang, sini Bang. Singkat aja Bang, sini. Kita simple Bang, sini. Sebelah kiri ya Bang ya. Bapak panggil abang aja ya. Oke, Bang, ini tiga berdua. Coba ambil satu Bang, tarik pelan-pelan ya Bang ya. Tisunya masih baru ya Bang ya. Jangan dilipat, jangan dirobek, jangan lebih ingus Bang. Kalau itu tisu Bang, ini namanya apa nih? Nih. Ini korek api gas. Warnanya apa? Hijau. Hijau Bang ya? Hijau. Kalau ibu itu yang itu, itu kuning, itu kuning. Good morning, selamat pagi, jilbab kuning baru nanti. Mohon maaf, good morning, selamat pagi, jilbab kuning banyak rezeki. Masih utuh Bang? Pegang korek api gas ya Bang. Tisu kita. Lepas. Bang, namanya siapa? Afkan, Bang Afkan, korek api gasnya bisa nggak dipegang dengan dua jari? Pegang dua jari, Bang. Korek api gasnya sebelum pengumuman sulap, abang cek. Coba korek api gasnya pegang dua jari, lalu abang patahkan jari dua bagian. Patahkan pakai jari, pakai jari, patahin. Oke. Nah, patahkan Bang sebentar Bang. Kalau abang bisa patahkan, nanti abang namanya berubah, bukan Afkan, tapi berubah nama Cina, berubah menjadi Liu King Kong. Kalau King Kong pasti patah Bapak. Patahin Bang, 1, 2, 3, patahin, bisa? Patahin aja Bang, bisa? Tak bisa, pakai jari. Tak bisa. Itu korek api beneran Bang ya. Tak bisa Bang. Memang tak ada yang bisa. Kalau abang bisa, abang namanya berubah menjadi Liu King Kong. Artinya begini, sebelum pemain sulap, Bapak minta tolong cek Bang. Itu korek beneran permainan Bang, asli Bang ya. Coba nyalain Bang. Bakar Bang. Lepas Bang tangannya Bang, lepas Bang. Bakar aja cepat. Duit 20.000. Ini asli, pegang. Bang, abang terawak. Lebar Bang. Bang, itu duit asli apa palsu? Asli. Kalau asli pakai shot, asli. Insya Allah asli. Sudah, maafkan. Tangan kiri pegang duit, yang kanan begini Bang. Gaya yang sama. Abang pegang kepalanya, Bapak pegang ekornya Bang. Yang kiri pegang duit. Yang kiri, tangan kiri pegang duit. Tangan kiri. Tangan kanan begini Bang, tangan kanan. Oke, gaya yang sama Bang ya. Abang masukin. Macam dia kuat. Kok tangannya dingin amat sih Bang? Oke, sudah. Coba Bang ya. Yang kuat. Korek api gasnya akan Koko bengkokin Pak. Koko pelincir. Koko patahkan bisa Pak dengan tekstur Pak. Tapi kalau dipatahkan nanti khawatir gasnya muncrat kemana-mana. Kita bengkokin saja. Ibu, tolong bantu baca sholawat ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau sudah bacanya mantra simsalabim jadi apa? Astagfirullahaladzim. Ibu, orang Islam tak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Rasulullah tak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam bacanya Al-Quran dan sholawat. Pokoknya mencoba merubah sulap-sulap yang tidak Islami menjadi sulap-sulap yang Islami agar diberkahi oleh Sang Ilahi. Makanya Trans TV memberi julukan kepada Pokolim pesulap syariah. Kenapa pesulap syariah? Mantra berubah jadi sholawat. Bang, lepas dulu Bang. Korek api gasnya sudah bengkok apa belum? Belum. Karena belum dibengkokin. Sekarang saatnya Koko bengkokin. Abang pegang yang kuat, yang lain tenang. Cukup Koko yang baca sholawat. Pegang Bang. Sholawat singkat dan padat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Barokah sholawat yang Koko baca ini bengkok lampau. Pegang yang kuat Bang ya. Bang, sudah bengkok apa belum?
Kelihatan? Pokoknya itu kalau ceramah paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya mangang, tapi kalau tak ada suara. Dibukakan mata, kata tubuh arwana, inilah dia Koko Limhaya, bukan Koko Limpa. Terus lagi bisa bang? Bisa? Tak bisa bang ya. Nanti Koko ajarkan cara-cara menggunakan benda-benda keras. Linggis Koko pelintir bengkok, paku beton pelintir bengkok, sendok besi goyangin bengkok. Itu cara-cara menggunakan benda-benda keras. Apalagi menggunakan hati seorang wanita. Wanita itu maksudnya istrinya Koko Lim. Bang sebentar, Bang, 2 menit. Bapak nanti kalau punya istri hatinya keras, sama suami suka melawan Pak, Bapak tolong baca buku ini Pak ya. Bapak akan dapat solusi apa penyebabnya dan bagaimana solusinya Bapak Ibu. Sama Ibu, Ibu nanti kalau punya suami hatinya keras alias egois, asal Ibu tahu saja ya Bu ya, laki-laki rata-rata memang lebih egois. Kenapa? Tulangnya lebih besar Bu. Ya Bu ya, Bu, rata-rata laki-laki memang lebih egois, tapi tak semuanya, tapi rata-rata. Ya Bu ya, Ibu, makanya Koko ini tak suka sama laki-laki. Oke, Bapak Ibu, nanti siapa yang rumah tangga suka berantem Pak? Tolong baca begini Pak ya. Kenapa rumah tangga suka berantem? Karena suami istri hatinya dua-duanya keras Pak. Istri keras, suami keras. Ketika ada masalah dua-duanya egois, tak ada yang mau mengalah. Tolong baca begini Bu ya. Siapa yang punya anak hatinya keras sama orang tua suka melawan Pak, ibadah susah. Tolong baca buku ini Bu. Ibu akan tahu apa penyebabnya dan bagaimana solusi menggunakan hati kita Bapak. Ini perjalanan Bu Pak ya. Ini banyak amal berkah. Oke, pertanyaan apa? Bang, ini namanya uang ya Bang ya. Panggilannya duit. Oke, Bang, makasih ya Bang ya. Abang sudah mau ke depan Bang ya Bang ya. Kita doakan abang ini berkah dunia akhirat. Boleh, Bang, abang hadiah buat abang. Sini. Ini hadiah buat abang. Abang kalau tanya mau buku atau mau duit? Buku. Kenapa pilih buku? Ilmu. Ilmu dari Ustaz. Betul, ya Pak, betul. Dari Allah, pokoknya belajar ya Bang ya. Bu, Sayyidina Ali ketika ditanya pilih ilmu atau pilih harta, maka Sayyidina Ali pilih ilmu. Kenapa? Kalau kita pilih harta, kita menjaga harta kita. Tapi kalau pilih ilmu, ilmu akan menjaga kita alam kubur sampai alam akhirat. Bang, ini ada buat satu buku ya. Nanti gua tanda tangan sebelum kita pulang ya Bang ya. Bang, kalau terima kasih Bang Arkan ya. Abang silakan, makasih ya Bang ya. Abang silakan kembali ke alamnya Bang. Ke alamnya. Kata Pak dunia kembali. Bapak Ibu, sudah ceramah 45 menit. Bu ya, 15 menit waktu jawaban. Bu, namanya apa ini? Ini lambang sukses. Ya Bu ya. Tolong Bapak rubah jadi berkah. Ya Bu ya. Duit ini hanya memberi kebahagiaan cuma sebatas kehidupan alam dunia. Bapak rubah bagaimana bisa beri kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Pak, orang barat meneliti mengatakan begini, Bu, waktu itu adalah duit, time is money. Kenapa waktu adalah duit? Karena duit itu lambang sukses. Pak, siapa yang semakin banyak duitnya maka dia semakin sukses. Dengan duit dia bisa beli rumah, bangun rumah yang mewah, bisa beli mobil, bahkan beli mobil yang mewah, bisa beli emas, intan, berlian, mutiara, tanah berhektar-hektar. Apa yang dia beli namanya harta. Semakin banyak duitnya, maka semakin banyak hartanya, maka dia semakin sukses. Tapi mohon maaf ya Bu ya, duit harta yang kita kumpulkan siang dan malam itu baru sebatas memberi kebahagiaan kehidupan alam dunia. Pak, jangan dilupakan. Setelah alam dunia ada 2 alam lagi yang kita tempuh Pak. Namanya alam kubur, alam barzah. Kira-kira nanti kalau sudah masuk alam kubur, kira-kira mobilnya, rumahnya, tanahnya bisa dinikmati apa tidak Pak? Dia cuma sebatas sukses. Ibu, ada 4 kehidupan manusia, mau beriman tidak beriman pasti akan kita tempuh ya Bu ya. Ada 4 Pak. 1 namanya alam rahim Pak. Alam rahim idealnya di perut ibu kita. Berapa bulan Bu? 9 bulan. Ya Bu ya, di bawah 9 bulan namanya prematur. Dia pindah ke alam dunia Pak. Jerat, masih kecil, bayi, batita, jadi balita, mulai berkembang dia Pak. Ketika dia masih kecil dia bernyanyi, ambilkan bulan Bu, mulai
dibangkitkan Bapak Ibu. Pindah kita semua ke alam akhirat. Percaya apa tidak? Percaya? Kita yang percaya 4 kehidupan alam ini, setelah 17 tahun Kokoy meneliti tentang keberkahan, maka malam ini Kokoy berani bersumpah atas nama Allah. Demi Allah, duit yang lambang sukses tolong rubah sebagian jadi berkah. Duit harta yang Bapak kumpulkan siang dan malam, dari muda sampai tua, sehat sampai sakit, sibuk bekerja cari duit yang baru sebatas memberi kebahagiaan kehidupan alam dunia. Pak, demi Allah, sebelum kita masuk alam kubur ketemu alam akhirat, Pak, demi Allah, Koko mengingatkan, mengajak, bukan meminta, Pak. Tolong duit harta Bapak sebagian Bapak dirubah. Bagaimana bisa beri kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat? Bagaimana caranya, Kokolit? Ini gerbangnya, Pak. Caranya siko dibagi dua. Satu caranya adalah bersyukur. Pak, bersyukur itu jantung diturunnya keberkahan. Yang ngomong itu Allah, bukan Kokolin. Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, la azidannakum. Pak, ini ada bahasa Arab, Pak, ya. La-nya la taukid, sungguh-sungguh. Nonnya nun tasdid, sungguh-sungguh. Dari kalimat zada yazidu, azidu aku tambah, berubah menjadi la azidannakum. Benar-benar ku tambah nikmatku. Bertambahnya nikmat Allah itu namanya berkah. Berkah kata ulama adalah ziyadatun alal khair. Bertambahnya kebahagiaan, kebaikan, terus Allah berikan buat kita. Itu namanya berkah. Artinya kau bersyukur, kuturunkan keberkahan. Orang yang tak bersyukur namanya kufur. Kufur itu artinya mengingkari, melupakan, mendustakan nikmat rezeki Allah berikan buat dia. Itu namanya kufur, tak bersyukur. Bu, baca surah Ar-Rahman berkali-kali Allah bertanya, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Allah yang mana yang kau dustakan, Pak? Kenapa? Saking banyaknya manusia yang tak bersyukur. Orang tak bersyukur namanya kufur. Orang kufur itu master dicabutnya keberkahan. Allah teruskan, Pak, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kau tak bersyukur, kau lupakan nikmat rezeki berikan kepada kalian, inna sesungguhnya, tak main-main, Pak. Awas, azabku sangat pedih. Artinya mencabut keberkahanku. Kesimpulannya, duit sukses berubah jadi berkah. Cari duit, kuncinya bersyukur. Gara-gara duit hidup tak berkah, rumah tangga tak berkah, anak tak berkah, harta yang ditipu tak berkah, Bapak Ibu. Ketika cari duit dia tidak bersyukur. Satunya selesai ya, Pak, ya. Pertanyaannya adalah begini, siapakah orang yang tidak bersyukur? Pak, Bapak harus tahu. Ibu tolong ingatkan, Pak, kita ini laki-laki, yang mana laki-laki sudah menikah, Pak, wajib mencari nafkah dalam rumah tangga. Betul? Bapak yang suka bekerja cari ini, Pak, Bapak harus tahu siapa orang tak bersyukur. Kalau Bapak tak tahu, Pak, Bapak nanti hidupnya tak berkah. Ya, Pak, ya. Punya duit, buka bisnis, bisnisnya tak berkah, ditipu orang, ya, Pak, ya. Dibohongin orang. Bu, Bapak beli barang-barang tak berkah. Kenapa? Bapak tak tahu siapa yang tak bersyukur. Ternyata, Pak, kita termasuk orang tak bersyukur, Pak. Di depan itu kalau ada jurang, Bapak harus tahu, Pak, depan itu ada jurang, Pak. Kalau tidak, Bapak kecemplung. Ibu yang tahu, ingatkan suami kita depan itu ada jurang. Oke, Bu, ya. Bapak, orang yang tidak bersyukur itu adalah, mau tanya, Pak, ya, sifat, Pak. Satunya syukur tak bersyukur, dibagi dua, Pak. Orang yang tidak bersyukur itu adalah, Ibu, cari duit, cari rezeki. Siapa yang kasih rezeki? Allah. Cari duit, cari rezeki, rezekinya dari Allah. Tak bersyukur dia, Pak. Dia lupakan, dia dustakan Allah yang kasih rezeki. Sibuk cari duit, sibuk bekerja, sampai subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya tiduran. Hafal ya, Pak, ya. Ini pengalaman
Bapak Ibu, nanti ulang pengajian yang singkat ini Pak ya, tolong buka Quran surat Toha ayat 14. Apa bunyinya? Wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat 5 waktu untuk ingat kepadaku. Bu ya, sholat itu lambang kita bersyukur Pak, biar tak lupa kepada Allah yang kasih rezeki. Pak, Rasulullah mengajarkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Hai umatku, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku Muhammad, aku juga sholat. Ibu, Nabi Muhammad kalau sholat Pak, kita tak sebanding Bu. Beliau kalau sholat Pak sampai bengkak bagi beliau Pak, saking lamanya mendirikan sholat. Sahabat istri beliau merasa heran lantas bertanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, bukankah engkau ini ya Rasul sudah dijamin masuk surga tak punya dosa? Ya Rasulullah, kenapa ketika engkau sholat saking lamanya ya Rasul sampai bengkak kakimu ya Muhammad? Pak, Bapak tahu jawaban Nabi Muhammad? Jawabannya cuma satu. Apa itu? Afala akunu abdan syakuro. Apakah salah kalau aku termasuk hamba Allah yang pintar bersyukur? Oke Pak ya, duit sukses soal wajib berkah Pak, ini dari Allah Pak. Allah jangan lupakan Pak. Sesibuk apapun cari dia bekerja Pak, demi Allah jangan pernah tinggalkan sholat wajib yang 5 waktu Bapak Ibu. Oke? Mau kencang berkahnya, tambah lagi yang sunnah-sunnah. Kencang berkah Bapak Ibu. Oke, satu Bu ya, sholat ilmu Islam. Yang kedua merupakan tiangnya agama Islam. Oke Bu ya, satu ya. Yang terakhir, gara-gara duit hidup kita berkah. Cari duit ini dari Allah, tak bersyukur, Allah dia lupakan. Satu kata Allah, tak mau sholat. Sekarang Nabi Muhammad yang menjelaskan Pak. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, Rasulullah menjelaskan orang yang tidak bersyukur itu adalah wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa manusia yang tak pandai berterima kasih sesama manusia, dialah manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Begitu dapat rezeki, dia tidak terima kasih sesama manusia. Perhatian, ini terima. Ini kasih, terima kasih, terima kasih. Ini terima, ngumpet, terima, simpen. Dapat rezeki, buru-buru masuk berangkas, buru-buru masuk rekening Pak. Ya Pak ya, Pak ini terima simpen, yang terima kasih, terima kasih. Kalau kasih tangannya begini Pak. Makanya kata Rasul, tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Paham Bu? Terima kasih. Artinya apa? Sedekah. Pak, dalilnya awal surat Al-Baqarah, kalimat pertama loh ya. Setelah kalimat alif lam mim, Allah jelas Pak ya tentang Quran itu Pak. Masalah beriman Pak, keimanan Pak. Bapak baca berapa ayat ketemu wa mimma razaqnahum, apa-apa rezeki kutitipkan kepada kalian manusia kita terima, yunfikun sebagai dikasih. Terima kasih artinya sedekah. Jadi master keberkah itu adalah bersyukur. Satu, dirikan sholat sebelum kita disolatkan. Yang kedua, bersedekahlah, membantu agama Allah sebelum ajal datang menjemput kita. Paham Bu? Kesimpulannya biar tidak gagal fokus. Bapak Ibu dengarkan Bapak Ibu ya, yang dengar ceramah dia praktiknya berkah Allah. Bu, sholat itu ada dua, wajib dan sunnah. Wajib dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan berdosa. Berdosa Allah murka dicabut keberkahannya. Yang kedua sunnah, dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan tak berdosa. Itu hanya bonus tambahan amal ibadah kita. Pak, sunnah itu seperti mesin pendorong Pak, kenceng berkahnya Pak. Sudah wajib apa? Bus. Sholat ada dua, wajib dan sunnah. Mau tanya Bu, Pak, yang wajib yang mana? Sholat wajib yang mana? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya 5 waktu. Selain itu sholat sunnah. Berapa ya? Sekarang kedua sedekah. Sedekah pun ada dua, wajib dan sunnah. Yang wajib yang mana? Yang wajib namanya zakat Pak. Zakat itu sedekah wajib. Bapak yang punya
sekalian Pak, Allah tak mengatakan zakat tapi sedekah Pak. Yang berhak menerima sedekah wajib zakat 8 golongan. Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bani sabil. 8 golongan Pak ya. Bapak nanti terjemah datanya baca bukunya Bapak Ibu. Kalimat yang terakhir berbunyi fariidatan minallah. Fariidah, suatu kewajiban dari Allah. Namanya sedekah wajib. Sedekah wajib namanya zakat. Zakat ada 2, zakat fitrah terjadi di bulan Ramadan, kedua zakat mal. Pak, zakat mal itu cuma 2,5%. Bapak dapat rezeki, Bapak terima kasih, keluarkan sedekah wajibnya zakat pembesar harta kita 2,5%. Oke Pak ya, namanya zakat. Itulah perintah Allah yang berbunyi aqimus sholat wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Itu gerbang Pak. Sholat urusan kedua, zakat urusan yang ketiga. Bapak Ibu, penutup begini, penutup Bu ya. Sudah jalan ceramah 55 menit. 5 menit Bapak ya, Ibu Bapak begini, Bu. Duit sukses Bapak rumah jadi berkat bersyukur Pak. Ini dari Allah, baik Allah jangan lupa. 1 sholat Bapak sedekah Bapak ya. Siapa yang punya penghasilan tetap, dapat harian, pinggirkan harian, dapat bulanan, pinggirkan bulanan, dapat tahunan, pinggirkan. Pak, bagi Bapak dapat, Bapak jangan dimakan sama istri, jangan masuk rekening dulu Pak. Bapak bersihkan dulu Pak, keluarkan 2,5. Pinggirkan dulu Pak, pinggirkan dulu. Bapak sisihkan. Itu sudah niat zakat. Bapak boleh keluarkan maksimal 1 tahun. Lewat Bapak tak keluarkan, dicabut keberkahan sama Allah. Tapi amal soleh kita sepertikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Ya Pak ya, ya Pak ya, ini jangan dimakan Pak, ini haram Pak. Ya Pak ya, ini milik fakir miskin meminta tak meminta. Al-Z ayat 18 ya Pak ya. Bapak makan, Bapak yang tak berkah. Cari duit biar hati bahagia. Cari duit tak mau sholat, tak mau sedekah. Hati mulai tak bahagia Pak, dicabut keberkahan. Dari sebulan berapa? 7,5. Karena tak berkah, tanggal 7 sudah koma. Oke Bu ya, kasih minum Bu ya, Bu ya. Bapak kasih makan istri tak berkah Pak. Siang malam suka berantem Pak. Ya Pak ya, kasih makan anak yang tak berkah. Ya Pak ya, kalau sekolah ibadah susah. Beli barang tak berkah Pak. Kenapa? Karena 2,5 itu milik fakir miskin, bukan milik kita, haram dimakan. Sudah ya Bu ya. Bu, yang punya penghasilan tetap, sholat wajib, sedekah wajib diamalkan. Mau tambah berkah, tambah sholat sunat, tambah sedekah sunat. Oke Bu ya. Siapa yang tak punya pekerjaan tetap, maka tetap sholat wajib dikerjakan. Yang kedua, sedekahlah semampunya. Sedekah semampunya ya Bu ya. Bu, Ibu tak boleh ngomong begini, ya Allah, saya mah tak bisa sedekah membantu agamamu ya Allah, karena aku mah lagi susah terus hidupnya Pak. Kenapa? Dia tak bersyukur, di bawah dia masih banyak orang yang lebih susah dari dia. Berarti dia mendoakan jelek buat diri dia sendiri, maka hidup tak bersama susah tuh Bapak Ibu. Bu, hati-hati. Dalam hadis Muslim jelaskan Pak, ana indazani abdi. Allah berbuat sesuai dengan sangkaan hambanya. Bapak ngaku susah terbaik. Oke Bu ya. Bu, ya Allah, saya tak bisa sedekah karena aku lagi banyak kebutuhan. Kebutuhannya A, B, C, D. Tak pernah selesai Bapak Ibu. Oke Bu ya. Bu, sedekah itu, ciri-ciri orang yang bertakwa itu sedekah yunfikuna fi sarra wa dharra. Dia tetap membantu agama Allah, baik lapang, sempit, susah maupun ikut oleh bertakwa mereka. Bu, sedekah semampunya. Oke? Tapi siapa yang tak punya penghasilan Pak, maka sedekah harta tak mungkin. Siapa yang tak punya penghasilan? Rata-rata orang yang sudah tua, yang sudah tak bekerja. Ya Pak ya? Kecuali dia punya bisnis. Oke Bu ya. Yang sudah tak bekerja, sudah tua, tak mungkin ada ini. Ini tak mungkin Pak. Sudah tak ada income, tak ada penghasilan Pak. Mau berkah, tetap sedekah. Tak bisa sedekah banyak harta, tak bisa sedekah harta, tak bisa waktu jahiluna
fisabilillah bi amwalikum Pak. Tak bisa bantu agama dengan harta kita Pak. Sedekah nomor 2 Bu, siapa yang sudah tahu mau berkah apa enggak? Tak bisa sedekah harta Bu, tak punya penghasilan ya Bu ya. Sedekah yang kedua bi anfusikum. Sedekahnya ngejiwa Pak. Pak, sedekahnya ngejiwa Pak. Jiwa itu ada 4 cara. 1, gampang memberi pertolongan dengan tenaganya. Bapak, tetangga ada yang meninggal dunia. Bapak tak bisa bantu dengan duit. Bapak sudah tak bekerja, tak punya income penghasilan Pak. Bapak sedekah dengan tenaga. Bapak bantu bangun tenda, bantu gali makom, bantu antarkan jenazah. Ibu tetangga ada yang menikahkan anaknya. Ibu tak bisa bantu dengan ini. Ibu sudah tak punya penghasilan, suami sudah tak bekerja. Ibu sedekah dengan tenaga. Jadi panitia bantu masak-masak cuci piring. Kolin, saya mah sudah tua, tenaga sudah tak kuat. Yang kedua, sedekah dengan pikiran Pak. Tolong kasih ide yang terbaik. Orang semakin tua, semakin cemerlang idenya, semakin banyak pengalaman dan makan garamnya Bapak Ibu. Makanya besok nih, ini kan Ustaz Sofyan ini Pak, bukan mantan DKM Pak, tapi jadi penasehat Pak. Sebelumnya terjawab dulu ya. Besok Bapak Taufik selesai DKM, bukan hanya mantan, tapi jadi penasehat Pak. Idenya Pak, oke? Kolin, saya mah sudah tua malas mikir. Yang ketiga, sedekah dengan doa. Kirimkanlah doa Ibu. Orang semakin tua, semakin mustajab doanya, semakin banyak amal-amal ibadahnya. Besok-besok Bu, Ibu sudah tua, ada orang sedekah terang-terangan. Ibu kan tak bisa sedekah terang-terangan, bukan ada sedekah ini Bu ya. Ibu kalau tak bisa sedekah ini orang terang-terangan sedekah Bu. Ibu sedekah dengan jiwa Bu. Ibu mata melihat, wajah tersenyum, hatinya mendoakan Pak. Ya Allah, berkahkan rezekinya ya Allah. Bapak Ibu dapat keberkahan orang sedekah dengan hartanya. Dia punya harta, dia punya income Pak. Kita tak punya penghasilan, sedekah dengan jiwa. Bu, ini orang sedekah terang-terangan Bu, dia fitnah, dia bilang pamer, dia nyinyir, dicabut keberkahan sama Allah. Sudah harta juga tidak, jiwa juga tidak Pak. Dicabut keberkahannya sama Allah. Pak, Bu, Pak, nanti baca surah At-Taubah ayat 103. Kalau ada orang sedekah itu Pak, perintahnya Allah, washolli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Pak, ada orang sedekah terang-terangan Pak, Bapak doakan dia Pak, semoga hatinya tenang. Kenapa kita doakan dia Pak? Supaya yang mendoakan ini dapat kecepretan berkah sedekah yang dia keluarkan Pak. Dia kata kita pakai jiwa Pak, sama-sama berkah. Kolin, saya masih bisa berdoa. Yang terakhir, sedekah dengan senyuman. Gampanglah tersenyum Pak. Walaupun Bapak sudah tua bangka, gigi ompong tinggal 2 Pak, senyum Pak. Karena kata Rasulullah, senyummu kepada saudaramu laka sodako, bernilai sedekah bagimu. Kolin, saya mah tak bisa senyum. Ya sudah, Bapak Ibu mati. Wes mati. Kalau dia sudah mati, dia sudah tak bisa tersenyum. Kesimpulannya adalah, selagi masih hidup, mau berkah, demi Allah wajib bersyukur. 1, dirikan sholat sebelum kita disolatkan. Yang kedua, bersedekahlah membantu agama Allah sebelum ajal datang menjemput kita. Kesimpulan Bapak Ibu, ini ada Quran 30 juz Pak, 114 surat. Pokoknya ketika menghafal dan meneliti, Bapak tahu manusia semua ketika sudah masuk alam kubur, semua manusia merengek-rengek kepada Allah Pak. Ya Allah, hidupkan lagi aku di alam dunia ya Allah. Apa yang kau minta? Sebentar aja ya Allah. Apa yang kau minta? Supaya aku bisa bersedekah membantu agamamu ya Allah. Yang diminta adalah sedekah. Salat hablum sedekah hablum minan nas. Mau berkah apa tidak? Ini duit gerbangnya Pak. Bersyukur. 1, dirikan salat. 2, Bapak sedekah. Bapak ya, amalkan sholat dan sedekah. Yang punya penghasilan tetap, amalkan sholat wajib, sedekah wajib, tambah sedekah sunat. Pulang bawa ini amalan akan mustajab. Siapa yang tak punya tetap,
soal sedekah tolong diamalkan ya Bu ya. Tapi sampai harta pakai jiwa. Oke Bu ya. Ini amalkan Bu. Ini akan saja. Oke. Dakwah bilisan sudah selesai. Oke Bu ya. Gerbang keberkahan siko dibagi dua. Bersyukur, satu dirikan sholat sebelum disolatkan. Yang kedua bersedekahlah sebelum ajal datang menjemput kita. Singkat Pak ya. Sekarang saatnya tokoh dakwah yang kedua bagi-bagi buku. Mau bukunya apa tidak? Bapak Ibu, nanti detailnya jelasnya silakan baca buku ini Pak ya Pak ya. Bu, nah ini banyak amalan keberkahan Pak. Sekarang kita bagi-bagi buku Pak ya. Siapapun nanti yang dapat buku ini semuanya ke depan. Kita langsung foto-foto bersama langsung sama Koko Lim. Kalau yang pegang bukunya Bu, nanti kalau dapat buku lebih dari satu, buku ini Pak mau minta 10 dikasih Pak, 20 dikasih Pak, berapa pun dikasih Pak. Nanti ada caranya begitu ya. Bapak nanti dapat buku lebih dari satu, pegangnya begini Pak, kayak kipas. Begini pegangnya. Kita langsung foto bersama Koko Lim. Kenapa? Foto ini dokumentasi pribadinya Koko Lim Bapak. Nanti difoto sama tim kami Pak ya. Makanya kau tahu betul Pak, buku ini sudah di tangan Jamal lebih 1 juta eksemplar. Kenapa? Kami punya dokumentasi foto-fotonya. Oke Bu ya? Oke Bapak Ibu, nanti bukunya sebelum bawa pulang perhatikan. Ini bagian depan, yang ini bagian belakang. Nanti belakang ini Pak sebelum bawa pulang Bapak berapa saja Pak, lepasin. Nah, dia cuma nempel Pak, lepasin. Oke, ini plastik lepaskan Pak. Lepaskan Pak ya. Ini bagian dari sampah, tolong jangan dimakan. Artinya bawa pulang, jangan buang sampah sembarangan. Ini masih pulang ya. Nanti bukunya selalu bawa ke sini Pak, bawa ke sini sebagai penulis. Nanti buka halaman yang pertama. Halaman yang pertama ini di atas nama Koko Lim, bukunya langsung nanti Koko tanda tangan. Ini bukan sembarang tanda tangan. Ini niatnya ijazah. Koko ijazah Pak. Bapak Ibu serah terima ya. Tolong teruskan amalan-amalan keberkahan di buku ini Pak. Yang pernah diamalkan ulama-ulama kita, kiai-kiai Koko Lim, termasuk Koko Lim pribadi Pak, mengamalkan amalan keberkahan di buku ini Bu. Sebagai amalan ini Pak, ijazah dari gurunya Koko Lim Pak. Oke ya. Bapak terus kamar. Itu sangat nyambung Pak ya. Itu lampu Pak bisa nyala pasti Pak, ada kabel Pak yang nyambung ke PLN. Bapak Ibu mengamalkan amalan keberkahan di buku ini, tidak mengamalkan soal ini tapi ada gurunya. Oke Bu ya. Setelah bukunya ditandatangan tolong bawa pulang. Siapa yang berkenan membawa pulang buku ini, lantas dia baca suatu hari sampai selesai, insya Allah nanti akan dapat solusi Pak. Yang punya hutang, nanti hutangnya dibantu sama cepat lunas, cepat selesai. Yang pengen jual sesuatu Pak cepat laku Pak, buktikan ya Pak ya. Siapa yang rumah tangganya lagi rumit, rumah tangganya insya Allah dibantu sama sakinah mawaddah warahmah. Yang punya bisnis insya Allah dibantu di rumah bisnis Pak dilancarkan berkah. Yang punya karir makin lancar makin berkah. Yang sakit-sakitan akan cepat diangkat oleh Allah. Bahkan yang belum ke tanah suci insya Allah tak akan meninggal dunia sebelum Islam sempurna berangkat ke tanah suci. Tak bisa haji besar, minimal haji kecil. Ini ada amalan Bapak amalkan Bu ya. Tapi ingat ini gerbangnya Pak, sholat sedekah tolong diamalkan. Oke Bu ya. Setelah ini buku Bapak Ibu baca, tolong buku ini dikasih anak cucu kita. Mau nggak kasih anak cucu? Mau punya anak yang berkah apa tidak? Kasih ya Bu ya. Bu, buku ini dikasih Pak. Bu, tapi kalau dapat buku cuma satunya tolong Bapak Ibu baca sampai selesai baru dikasihkan. Tapi kalau nanti dapat buku lebih dari satunya Bapak pegang buat dibaca, sisanya langsung berikan kepada anak cucu kita. Tapi pokok pesan ya Bu ya, sebelum buku ini dikasih anak cucu kita, Bapak Ibu tolong buka satu lembar Pak. Satu lembar ini Bapak Ibu ada lembar kosong Pak di belakangnya Pak. Kalimatnya pesan, nih pesan. Pesannya kosong Pak, kosong ya Pak ya, kosong Pak ya. Apa artinya Bu? Sebelum buku ini dikasih anak cucu kita, Bapak Ibu tolong ambil pulpen, tulis pesan. Apa pesannya Pak? Begini, hadiah Papa Mama buat anak cucuku yang tercinta. Kalau bisa ini anak, ingat cucu Bapak Ibu. Ya Pak, ada berapa? Ada 5. Nanti dapatkan punya 5. Satu anak, satu nama, kasih satu buku. Kalau bisa ya Pak ya. Anak cucu ada 5, dapat bukunya 10. Yang 5 Bapak lipat gandakan keberkahan Pak. Bapak sedekahkan lagi.
sedekah lipat itu melipat gandakan berkah Bapak Ibu. Sudah? Contoh, hadiah papa mama buat anakku tercinta Muhammad Usman Ansori. Nah, kalimat yang terakhir tolong Mbak ditulis Bu ya. Kalimat terakhir pesan ya Bu ya. Tolong dibaca sampai selesai. Kasih amanah suruh baca sampai selesai. Nah, iya papa mama sini sayang. Ini ada buku saya dari papa mama buat kamu sayang. Tolong kamu baca sampai selesai. Buku apa papa mama? Dia baca apa? Rahasia menggapai keberkahan, edisi sukses dunia akhirat, meninggal meraih husnul khotimah, karya Ustadz Kokolin SDMA. Dia buka apa? Begitu dia buka lembar pertama, Masya Allah, nama saya disebutkan amanah, suruh baca sampai selesai. Bapak tahu Pak? Paling-paling dia baca begini Pak, paling-paling. Tak selesai Pak, dia letak kemudian. Bapak Ibu, kalau anak kita belum baca ini buku sampai selesai, Bapak Ibu tak usah galau. Ambil ini buku, tolong letak lemari yang rapi. Letak aja Pak. Ingat suatu hari kita pasti bakal meninggal dunia, betul? Kalau kita orang tua yang memberi kita dan memberi kita sudah meninggal, maka ini buku otomatis akan jadi kenang-kenangan yang paling berharga. Bapak Ibu, kapan ini buku jadi kenangan yang berharga Bu? Apabila yang memberi sudah tiada, sudah meninggal Pak. Bu, suatu hari Bu anak kita pasti rindu sama orang tuanya. Pasti Bu. Dia hidup, ketika dia ada masalah, pasti bakal punya masalah. Orang itu punya masalah ya. Yang dia cari orang tuanya Bu. Ketika masih hidup, masih punya tangan Tuhan. Orang tua sudah tak ada Pak. Ya Allah, Bapak Ibu saya dulu pernah kasih buku. Dia cari peninggalannya Bu ya, tanpa ada Bu. Bukunya tentang keberkahan, amanah suruh baca sampai selesai. Roh, saya belum baca sampai selesai. Pasti Pak, dia cari buku ini Bapak Ibu. Bu, begitu dia cari buku ini Pak, lantas dia baca sampai selesai, dapat hidayah, jadi anak yang berkah, sukses dunia akhirat. Ia akan membahagiakan Bapak Ibu alam kubur sampai alam akhirat. Ibu, buku ini diajarkan betul bagaimana cara membahagiakan orang kita cintai yang sudah meninggal dunia. Buat anak kita ini buku cocok untuk kado pernikahan. Siapa yang punya anak sudah menikah, kalau kasih buku ini Bu Pak ya, biar dibaca Pak, rumah tangganya berkah, rezekinya berkah, orang tua mertua dua-duanya dia muliakan, tidak dia beda-bedakan. Bapak Ibu, pejabat, pedagang, guru silakan baca buku ini. Ayah Bunda, ini buku sudah diteliti langsung oleh Bapak mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Sebelum buku cetak diteliti Pak, apa kata beliau? Apa rahasia untuk menggapai keberkahan hidup, usia, rezeki, keluarga, keturunan, jabatan, karir, usaha, jodoh, serta meraih keberkahan dunia akhirat, meninggal mencapai husnul khotimah? Jawaban dan amalannya semuanya ada di buku ini. Itu kata Bapak mantan Menteri Agama RI ketika menelitinya buku Kolim. Bapak Ibu, ini buku dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Tolong buku ini jangan difotokopi, jangan diperbanyak tanpa seizin Kokolin. Tolong amalkan buku yang asli, buku yang sudah Koko tanda tangan. Mau bukunya apa tidak? Oh. Nah, Bapak Ibu, spesial buat warga Lampung, Bandar Lampung. Kita sama-sama orang Sumatera ya Pak ya. Bu, bukan hanya buku yang Koko tinggal Pak. Koko akan meninggalkan 2 cindera mata yang membawa keberkahan insya Allah Bapak. 1, Koko tinggalkan buku karyanya Kokolin. Yang kedua, Koko akan meninggalkan semi-jas pribadinya Kokolin. Ini semi-jas Pak, warnanya NU betul Bapak Ibu ya Pak ya. Ini semi-jas Pak ya, Ibu tinggalkan Pak ya. Ini yang sering Koko pakai tampil di layar kaca Pak. Di Dhamma Indonesiaku, di Islam itu indah macam. Selalu pakai semi-jas ini Pak ya Pak, ini ciri khas Bu. Ini buatan Koko sendiri, desainernya Koko pribadi Pak. Kokolin punya KLC, Kokolin Confection di Bandung ya Bu ya. Kokolin punya konveksi Pak, bukan pengen jadi orang kaya Pak, tapi pengen cari berkah, membuka lapangan pekerjaan bagi orang tidak mampu Bapak Ibu. Sudah Bu ya, ini merahnya KLC Pak, Kokolin Collection Pak. Ini koperasi, pakai Pak ya. Bapak yang laki-laki nanti selesai doa ini Pak, nanti selesai doa langsung Koko pakai ke tubuhnya. Tapi kalau dia perempuan, tolong bawa pulang, kasih suami atau anaknya laki-laki.
Innallaha jamil yuhibbul jamal. Bu, Allah tuh indah, suka keindahan Bapak Ibu. Oke Pak ya? Mau ini Bu? Mau? Selagi ada jangan yang ini. Yang ini sudah bau ketiak Bapak Ibu. Nih, yang baru Pak. Nih. Bapak Ibu, ini ini baru ya Pak ya. Tapi mohon maaf Bu, kalau semigas ini terbatas. Hanya untuk orang-orang yang pertama saja Pak. Terbatas nih Pak ya, untuk orang-orang yang pertama Pak. Siapa orang pertama itu? Nanti Allah yang mengetuk hati kita bersama Bapak Ibu. Tapi kalau buku semuanya boleh bawa pulang. Pokoknya semigas sama buku Pak, ya Pak ya. Ini yang semigas Pak, ini spesial. Oke Bapak Ibu, kita bagi cindera mata sekarang. Bapak Ibu, sebelum kita bagi dua cindera mata, kalau mau tanya, ayah bunda yang hadir di sini semuanya beriman gak kepada Allah? Beriman. Alhamdulillah. Kalau kita beriman kepada Allah, tolong buktikan satu sabda Nabi Muhammad. Kata Rasul, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka buktikan salah satunya falyukrim daifahu, maka tamunya tolong dimuliakan. Bapak tanya Bapak Ibu, Koko ini tamu Bapak Ibu apa bukan? Kamu. Bapak dari Jakarta, Bapak Ibu pribumi sini ya Bu ya. Kalau Koko tamu, tolong muliakan Koko sebagai tamu Bapak Ibu. Tolong jangan tinggalkan Koko pulang duluan. Tamu tak boleh ditinggalin pergi. Tak beriman tidak ya Bu ya. Bu, jangan jadikan Koko lipu tak jelangkung. Datang tak diundang, pulangnya tak diantar Bapak Ibu. Minimal antarlah sampai dekat pintu Bapak Ibu. Oke Bu ya. Sekarang kita bagi cindera mata. Bapak Ibu, biar semigas ini dipakai membawa keberkahan, biar buku ini bawa pulang, Bapak amalkan ini amalan keberkahan, biar amalan ini Pak dibantu sama Allah. Maka syaratnya Islam itu pakai rukun, pakai syarat Pak. Syarat kalau berikan buku dan semigas ini Bu, syaratnya cuma satu Pak, satu saja Pak. Tolong amalkan dakwah yang ketiga Pak. Bilhal, praktek dan diamalkan. Islam mengajarkan dapat ilmu tak diamalkan, pohon yang tidak terbuai. Yang mengamalkan jawab bilang praktek, dapat dakwah di kolom, dapat buku, dapat dakwah di lisan. Pulang dakwahnya sempurna. Praktek, dapat buku, dapat ilmu, dapat di lisan. Buktikan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu, tolong amalkan Bu yang mana? Satu aja Bu. Duit yang lambang sukses, tolong Bapak Ibu ubah sebagian jadi berkah. Itu ya Pak. Duit apa yang Bapak Ibu kumpulkan siang dan malam yang baru sebatas memberi kebahagiaan kehidupan alam dunia Pak, sebelum masuk alam kubur demi Allah, Koko mengajak tak meminta, tolong harta kita sebagian Bapak Ibu ubah bagaimana bisa beri kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhir. Caranya bagaimana? Caranya bersyukur, sholat, sedekah diamalkan. Bapak Ibu, hari ini siapa yang mau sedekah membantu agamanya Allah, Koko berikan dua cindera mata Bapak Ibu. Ingat ya Pak ya, bawa pulang buku ini bukan hasil membeli, tapi hasil membantu agama Allah Pak. Maka ini amalan insya Allah yakin Pak akan dibantu sama Allah Bapak Ibu. Oke Bu ya, Bapak Ibu, malam ini Koko nyampe di sini Bu safari dakwah. Yang mengundang Koko ini Pak yayasan ini Pak, Yayasan Abdurrahman Mutawakili Pak. Yayasan ini Pak dari Sabirawa ini Bu membangun rumah tafid yatim Bapak yang berikutnya. Ibu, pesantren ini Bu, rumah tafid ini Bu sudah punya satu pesantren yatim dan duafa dan punya 5 rumah tafid yatim dan duafa. Santriwan dan santriwatinya rata-rata yatim dan duafa, makanya gratis, semuanya gratis. Guru-gurunya hafiz-hafizah 30 juz, semuanya digaji Bapak Ibu. Uang dari mana? Dari sedekah Bapak Ibu malam hari ini Pak. Siapa yang mau mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, siapa yang mau menjadi bagian dari keluarga kalangan manusia Bapak Ibu, hari ini sedekah membantu orang-orang yang menghafal Al-Quran, wabil khusus yatim dan duafa. Paham Bu? Yang mau praktek, aku kasih dua cindera mata ini. Bapak Ibu, siapa yang tak bawa uang tunai, kokoling, saya tak bawa duit tunai buat sedekah membantu agama, tak usah masalah, tak usah khawatir. Cukup tunjuk tangan nanti Pak. Kami kasih ada kertas komitmen. Ayah bunda, ini ada kertas komitmen Pak. Nanti Bapak Ibu yang mau sedekah, mau transfer, mau tulis silakan ya Pak ya. Minta ini kami kasih ini Bu. Nanti cukup tulis nama singkat.
tulis nama singkat sama nomor WhatsApp. Tak punya WhatsApp, nomor handphone Pak. Kalau punya WhatsApp ya Pak ya. Tak punya WhatsApp handphone, tak punya handphone juga WhatsApp anak kita. Tolong nama sama Bapak Robek Pak. Robek begini Pak, Robek. Robek. Sudah. Nama Bapak Ibu ini dibawa pulang Pak bersama tim Yayasan Abdurrahman Mutawakili. Ibu, nama ini ditulis di buku yayasan Pak. Bapak tahu? Nama-nama ini insya Allah setiap malam Jumat didoakan sama anak santri-santri kami Pak. Yatim duafa. Ibu, santri-santri kami itu terbiasa Pak. Setiap malam Jumat mereka istighosah Pak, memohon pertolongan Allah Pak, mendoakan nama-nama ini Pak. Bapak Ibu berjuang pakai sebagian harta, santri kami berjuang sebagai jiwanya Pak. Perjuangan kita bersama sempurna harta dan jiwa raga. Kita tak tahu lisannya mana, ya Allah kabulkan Pak. Santri memang hafal Pak. Oke Bu ya. Yang ini boleh bawa pulang Pak. Tolong bawa pulang Bu ya. Ibu Bapak nanti sedekahnya boleh ditransfer. Boleh transfer hari ini, besok, lusa tak masalah Pak. Sekarang ambil 2 cindera mata kokolin terlebih dahulu Pak. Ini ambil 2 Pak ya. Sedekahnya boleh nanti-nanti. Bapak Ibu, dahulukan kebutuhan akhirat, dunia akan cukup Bapak Ibu. Amal soleh jika sempat kita lebih cepat lebih bagus Pak ya. Dahulukan ya Bu ya. Ibu, kemana transfernya? Nih, ke rekening Bank BSI Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Abdurrahman Mutawakili Pak. Pak, transfernya ke rekening BSI atas nama yayasan Bapak Ibu. Bu, kalau sudah transfer sedekahnya, tolong disapa Pak. Di sini ada WhatsApp bendaharanya Bu ya, namanya Ustazah Maimunah. Ustazah, kami sudah transfer sedekah kami Ustazah atas nama-nama ini Ustazah. Tolong doakan ya Ustazah ya. Boleh perintahnya Allah ada sedekah, tolong doakan Pak. Kenapa? Biar yang mendoakan dapat keberkahan sedekah ya Bapak keluarkan ya Pak Ibu. Ya Pak Ibu ya, sudah Bu ya. Sekarang kita praktek ya Pak. Jangan bubar Bu ya, cuma sebentar Pak. Tak sampai jam 12 atau sebentar. Oke Bu, praktek Bu ya. Kita bagi-bagi cindera mata. Sekarang praktek. Yang belum bisa sedekah dengan sebagian harta, memang tak punya penghasilan Pak, tolong dulu yang manis. Bapak tolong aminkan. Yang koko doakan Pak yang sedekah Pak. Bapak sedekah yang jiwa Pak ya. Yang mengaminkan dapat keberkahan sedekah. Orang sedekah dengan hartanya Bapak Ibu. Sekarang kita praktek. Sama-sama baca basmalah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah mengajarkan suatu amal kebaikan tanpa diawali basmalah putus keberkahannya. Ilmu sedekah yang berkah minimal 2 Pak. Amalkan Pak ya. 1. Besok-besok Bapak kalau mau sedekah, mau tunai mau transfer, pertama baca basmalah ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penting Pak. Oke? Kalau sudah baca basmalah, Bapak Ibu tak usah peduli kepada makhluk bernama manusia Pak. Kenapa? Sudah karena Allah. Bapak terang-terangan ada yang melihat, alhamdulillah. Semoga dia termotivasi ikut gemar sedekah membantu agamanya Allah. Ada yang melihat nyinyir memfitnah, dia yang tak berkah, harta tidak, jiwa juga tidak Bapak Ibu. Baca basmalah sudah karena Allah. Pak, maksiat sekarang sudah terang-terangan Bapak Ibu. Lawan amal soleh juga terang-terangan. Kalau tidak mereka yang menang. Sekarang bukan zaman sedekah diam-diam Pak. Sudah zaman CCTV Bapak Ibu. Oke Pak ya. Yang kedua, Rasul mengajarkan innamal a'malu binniyat. Berkah tak berkah tergantung niat. Ibu Bapak, besok-besok kalau mengamalkan sedekah, Ibu dengar sebentar ya. Tolong pasang niat. Niatnya cuma ada 2, sedekah wajib atau sedekah sunnah. Pak, sedekah wajib itu namanya zakat. Yang wajib-wajib harus pakai niat. Kalau tak pakai niat, otomatis jadi sedekah sunnah dia Bapak Ibu. Oke Bu ya. Bu, sedekah wajib adalah zakat. Ya Allah Bu, hari ini siapa yang belum menerima zakat Pak, boleh keluarkan zakatnya Bu. Santri kami yatim duafa, gurunya fisabilillah, berhak menerima zakat. Ya Allah, zakatku cuma 1 juta, saya keluarkan 5 juta. 1 juta sedekah wajib, membuka keberkahan Pak. Yang 4 juta sisanya itu sedekah sunnah. Itu menceng berhaul Pak ya. Pokoknya kalau zakat Pak perlu bulatkan, lebih-lebihkan Bapak Ibu. Wajib sama sunnah berjalan Bapak Ibu. Sudah ya Bu ya. Tapi kalau selain zakat, ini namanya sedekah sunnah Pak. Pak, sedekah sunnah namanya sedekah jariah. 1 kali sedekah akan terus mengalir pahalanya. Ibu, kalau selain zakat, tolong diniatkan
sedekah atas nama. Ya Allah, ini sedekahku atas nama bapakku bin siapa, ibuku binti siapa, lillahi ta'ala. Ibu, kalau dia masih hidup, umurnya panjang, jauh segala macam penyakit dan musibah. Bu, itu kata Rasul, Bapak Ibu ngajar Bu ya. Kalau dia sudah mati, sudah meninggal, Bu, dia akan bahagia di alam kubur. Orang sudah meninggal ternyata minta hidup lagi supaya disedekah membantu agama Allah. Dia bahagia betul, Pak. Ternyata punya keturunan soleh dan solehah, doa dan sedekah atas nama dia. Paham Bu? Paham? Pak, haji boleh atas nama, apalagi sedekah sunnah ya Pak ya. Yang tak boleh atas nama cuma zakat mal. Zakat mal tak boleh atas nama, itu bukan gerbang keberkahan Pak. Yang boleh atas nama cuma zakat fitrah, boleh atas nama, dan sedekah sunnah. Ya Allah, ini sedekahku atas nama anak-anak dan keluargaku semua ya Allah. Pak, anak bapak akan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bapak besok-besok cari duit kerja di luar. Ya Pak ya. Bapak tinggalkan istri sama anak Bapak di rumah. Bapak di luar Pak sedekah Pak, membantu agama Allah. Niatkan ya Allah, ini sedekahku atas nama anak-anak keluargaku ya Allah. Anak kalau Bapak di rumah Pak akan dijaga sama Allah Subhanahu. Percaya Bapak, ikuti terus Pak ya. Satu kali Bapak sedekah ditutup pintu bukan. Paham ya Bu ya? Kita praktek. Ibu sedekah, nama suami tak usah sebutkan, otomatis dapat. Suami sedekah, istri tak usah berapa? Karena sudah diakad akad pernikahan Pak, harta otomatis jadi milik bersama. Oke Bu ya, makanya cara hidup atau otomatis jadi kalau gini. Tapi kalau pasangan sudah meninggal, tolong sebutkan namanya Pak. Orang hidup sama orang mati, ikan kembung dari payau tak nyambung layau. Yang tak putus cuma 3, salah satunya sedekah jariah. Paham Pak ya? Ya Allah, ini sedekahku atas nama almarhumah istriku binti siapa. Ya Allah, ini sedekah atas nama almarhum suamiku binti siapa. Bahagia betul ya Bu. Ternyata punya pasangan soleh dan soleh. Doa sedekah atas nama dia. Kita praktek yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jangan pulang. Waktunya sedekah. Sekarang kita petik buah Bapak Ibu. Ya Pak ya, kita amalkan. Bu, biar yang belum sedekah pun dapat kepada hari ini Bapak Ibu. Oke ya Bu ya. Sekarang Koko panggil orang-orang yang pertama, Koko berikan senijah sama bukunya Koko limpah. Orang yang pertama dulu Pak ya. Kita bang orang yang pertama dulu Pak Ibu. 1 orang sedekah ke depan, semuanya dapat keberkahan sedekah hari ini Bapak Ibu. Kalau sedekah terang-terangan Bapak Ibu. Oke Bu ya. Koko doakan Pak, membuka keberkahan Bapak aminkan. Bapak dapat keberkahan sedekah harta Bapak Ibu. Oke Bu ya. Demi Allah, harta kita yang sesungguhnya bukan harta yang kita simpan selama ini, tapi demi Allah, harta kita yang sesungguhnya harta sebagian kita sedekahkan untuk membantu agama Allah. Kita praktek, Ibu. Nanti tolong yang nama pas mau ditransfer Bapak, pas mau serahkan. Ya Pak ya, sekarang kita maju dulu. Ayo Bunda, orang yang pertama, adakah di antara hamba Allah? Ada hamba Allah Pak yang berkenan sedekah membantu agamanya Allah, buat 5 rumah tafsir, 1 pesantren yatim dan duafa, dan terus bawa rumah tafsir yang berikutnya. Yang pertama Bu ya, sedekahnya sebesar 5 juta rupiah Pak. Sedekah 5 juta rupiah, Koko kasih 1 senijasnya Koko kasih bukunya sebanyak 5 eksemplar Bapak Ibu.